Assalamualaikum, saya Sabila Permana dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dadi Mulyadi. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah dalam kondisi saat ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme. Jadi menurut saya tujuan bersama yang harus dicapai adalah mempersatukan warga negara Indonesia dan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Mengingat saat ini banyak orang yang bersikap apatis terhadap persatuan bangsa atau nasionalisme dan bersikap apatis terhadap lingkungan sekitarnya. Hal tersebut secara tidak langsung membuat perpecahan di negara Indonesia karena kurangnya rasa empati atau simpati terhadap orang dan kurangnya kerjasama yang dilakukan di dalam Indonesia. Sebenarnya bukan hal eksternal lah yang membuat perpecahan di negara Indonesia, tetapi hal internal yang membuat perpecahan tersebut semakin membesar. Oleh sebab itu menurut saya nasionalisme juga harus dipertahankan atau dijalani, karena apabila kita mencintai tanah air kita tidak mungkin memecah belah negara kita sendiri. Jadi pada intinya kita harus menjaga perdamaian antar suku, ras, antar agama, saling menghormati dan menghargai pendapat-pendapat yang ada. Kemudian pertanyaan yang kedua itu ada nilai-nilai apa saja yang mendukung tercapainya tujuan bersama. Jadi menurut saya ada 4 nilai yang mempengaruhi tujuan bersama. Yang pertama itu ada nilai nasionalisme. Nilai ini mendukung tercapainya tujuan bersama karena dengan kerjasama semua pihak maka tujuan bersama tersebut akan tercapai. Kemudian yang kedua ada nilai agama. Nilai agama di sini adalah nilai yang mendasari strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Karena apabila kita melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut haruslah didasari oleh agama. Jadi tidak boleh kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi tetap berpatok kepada nilai-nilai agama yang dianut masing-masing individu yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada nilai persatuan. Nilai persatuan mendukung tercapainya tujuan bersama. Karena dengan persatuanlah negara kita tidak mudah untuk dipecah belah. Nilai ini juga menjadi patokan untuk meningkatkan solidaritas sesama warga negara di Indonesia. Kemudian nilai yang keempat adalah nilai sosial. Nilai sosial di sini menunjukkan bahwa seorang manusia untuk mencapai tujuan bersama harus dengan kerjasama semua pihak. Dan nilai ini juga kembali lagi kepada dasar sifat manusia gitu. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu atau mencapai tujuan bersama atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana formula yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Jadi di sini aku mau jelasin dulu ya kewarganegaraan global itu apa sih gitu ya. Kewarganegaraan global adalah persatuan seluruh warga negara dari berbagai penjuru dunia yang tidak mengenal batas, baik itu ras, suku, budaya, asal negara, tingkatan ataupun yang lainnya. Mereka bersatu atas dasar kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membuat dunia lebih baik dengan berperan aktif, melakukan tindakan dan berkontribusi secara nyata demi kemajuan kewarganegaraan global. Tindakan dan kontribusi nyata tersebut haruslah didasari oleh semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi, karena semangat jiwa nasionalisme merupakan akar dari berbagai macam nilai
dan budaya yang ada di dalam jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, jiwa nasionalisme lah yang membuat kita mencintai tanah air dan merupakan penghormatan terhadap bangsa Indonesia. Karena kita harus mementingkan atau mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan, agar warga negara Indonesia memiliki akal untuk menopang diri dalam menyampaikan aspirasi, pemikiran, atau tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat atau warga negara secara global. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana memahami perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Jadi menurut saya kita harus menyikapi perubahan dan evolusi nasionalisme itu dengan baik. Tetapi apabila perubahan tersebut membawa ke arah yang negatif, dengan kata lain merugikan negara, maka kita harus menyuarakan pendapat kita tentang apa yang salah dalam perubahan tersebut. Kita tidak boleh hanya berdiam diri dan bersikap apatis terhadap perubahan nasionalisme. Karena perubahan dan evolusi nasionalisme tersebut berdampak ke semua orang yang ada di Indonesia. Jadi, apabila perubahan tersebut membawa kebaikan atau ke area yang lebih baik, maka bagus untuk kehidupan warga negara yang ada di Indonesia. Tetapi apabila perubahan tersebut merasa merugikan warga negara, maka hal itu harus segera diperbaiki. Jadi pada intinya kita harus menyikapi perubahan dan evolusi nasionalisme itu dengan pikiran yang terbuka, serta memikirkan dampak apa yang akan terjadi dari perubahan itu, dan jangan bersikap apatis terhadap perubahan tersebut. Pertanyaan yang kelima yaitu apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa warga negaraan dapat diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi rasa nasionalisme. Jadi menurut saya dengan mengadopsi dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan dapat mengurangkan rasa nasionalisme. Kewarganegaraan ganda dapat meningkatkan rasa nasionalisme apabila mereka diadopsi oleh orang-orang yang benar mencintai dua negara, maka mereka tidak akan merasa kekurangan nasionalisme walaupun menganut atau mengadopsi kewarganegaraan ganda. Tetapi apabila kewarganegaraan ganda diadopsi oleh orang-orang yang merasa tidak adil di Indonesia, maka keutuhan Indonesia akan hancur. Misalnya, orang tersebut membocorkan rahasia negara karena membutuhkan suatu hal, maka akan terjadi pengurangan rasa nasionalisme orang tersebut. Tuh. Jadi orang-orang seperti itulah yang harus diwaspadai untuk mengadopsi kewarganegaraan ganda atau dui kewarganegaraan. Jadi pada intinya pengadopsian dua kewarganegaraan atau dui kewarganegaraan tidak dipengaruhi oleh pengadopsiannya, tetapi oleh pemikiran orang-orang yang menganutnya itu. Jadi pertanyaan keenam itu ada apakah elemen-elemen yang membuat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jadi menurut aku ada 4 elemen. Yang pertama itu ada Pancasila. Pancasila mengikat kita semua karena Pancasila mengandung tujuan bersama yang harus dicapai oleh kerjasama semua pihak yang ada di dalam negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mengikat kita sebagai satu bangsa karena Undang-Undang Dasarlah yang membatasi segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Kemudian Undang-Undang Dasar juga memuat segala sanksi atas kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.
Kemudian yang ketiga itu ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah jelas di sini bahwa bangsa itu sendirilah yang mengangkat kita sebagai suatu bangsa atau satu bangsa, agar negara Indonesia tersebut juga tidak terpecah belah. Jadi kita harus mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini semboyan inilah yang mengikat kita dan mengingatkan kita bahwa kita semua harus tetap menjadi satu kesatuan walaupun terdapat banyak perbedaan. Maka jadikanlah perbedaan tersebut untuk memperkuat persatuan Indonesia. Jadi negara kita